Kuatkan tekad, kuatkan hati, negeri ini memanggilmu kawan. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, guru penggerak majukan pendidikan. Selamat pagi Bapak Kepala Sekolah. Pertama-tama saya menyampaikan terima kasih atas penerimaan Bapak untuk saya. Kebetulan saya lagi mengikuti program pendidikan guru penggerak angkatan 10 Kabupaten Brebes Timur, dan di dalam modul ke-3.1 itu ada tugas yang harus saya penuhi, yaitu berkaitan dengan pengambilan keputusan sesuai dengan nilai-nilai kebajikan universal yang ada di lembaga pendidikan yang Bapak pimpin. Langsung saja Bapak. Iya. Ada beberapa pertanyaan yang akan saya sampaikan di sini terkait pengambilan keputusan yang berhubungan dengan nilai-nilai kebajikan tadi, dan apakah itu masuk dalam rujukan moral ataupun berkaitan dengan dilema etika. Jadi pertanyaan yang pertama Bapak, selama ini bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan moral? Baik, terima kasih. Kasus dilema etika itu adalah sebuah kasus yang bernilai di mana benar lawan benar. Contohnya misalnya anak melanggar aturan sekolah, misalnya dapat terlambat atau tidak menyelesaikan tugas yang diberikan, tetapi di sana tidak serta-merta saya dan teman-teman yang ada di sini mengambil sebuah keputusan di mana mempersalahkan anak. Tentunya kita mencari tahu dulu persoalan atau akar permasalahan sampai kenapa anak melanggar aturan sekolah tersebut. Lalu kasus rujukan moral, kasus di mana benar lawan benar. Di antaranya adalah anak misalnya atau teman-teman guru tidak menyelesaikan tugas sesuai dengan harapan sekolah, tetapi di sana sebagai pimpinan juga dalam mengambil sebuah keputusan tidak serta-merta mempersalahkan guru tersebut, tapi mencari cara jalan keluar secara bersama-sama. Dan yang pertama saya sampai di situ. Ya, bagus sekali Bapak. Jadi pada kesempatan ini juga saya sekaligus belajar dari pengalaman Bapak yang berkaitan dengan pertanyaan nomor 1 ini. Itu luar biasa jawabannya. Jadi kalau kasus yang berkaitan dengan rujukan moral pasti ada diselesaikan dalam bentuk kelompok, diskusi, kolaborasi dengan bawahan-bawahan. Dalam hal ini Bapak itu guru di sekolahnya. Baik Bapak, untuk pertanyaan kedua, selama ini bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Bapak, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Dalam hal ini lebih banyak mungkin dilema etika, karena benar lawan benar. Baik, terima kasih Pak. Selama ini memang selalu saja ada persoalan di sekolah ini. Tapi sebagai pimpinan, paling pertama yaitu sebelum mengambil sebuah keputusan, paling pertama itu melakukan kolaborasi bersama dengan teman-teman guru. Lalu mencari tahu dasar daripada sebuah persoalan itu terjadi. Lalu bukan hanya sampai di situ, dari hasil diskusi bersama dengan teman-teman guru, lalu kita menentukan satu sikap di mana kedua belah pihak itu tidak merasa dirugikan, karena kasus itu adalah di mana kedua-duanya atau kedua kepentingan itu sama-sama benar, sehingga
dalam mengambil keputusan, sekalipun saya sebagai pimpinan, saya tidak sendiri. Saya selalu bekerja sama dengan teman-teman guru yang ada di sekolah, unit sekolah ini. Jadi saya bisa mengambil intisarinya dari jawaban Bapak di nomor 2 ini, memang mengambil keputusan itu tidak selamanya kita sendiri. Iya. Baik Bapak, lanjut ke pertanyaan yang ketiga Bapak. Kira-kira dalam mengambil keputusan itu lakukan selama ini? Baik, dalam mengambil sebuah keputusan Pak, sebagai pimpinan, seperti saya katakan saya tidak sendiri. Lalu langkah-langkah yang saya pakai, yaitu pertama, mengidentifikasi persoalan atau masalah yang terjadi itu, lalu mencari penyebab atau akar permasalahan. Lalu langkah yang kedua yaitu secara bersama dengan semua pemangku kepentingan di unit sekolah ini, terutama para guru, untuk mencari solusi, tentunya dalam diskusi bersama untuk mencari solusi tentang persoalan yang dimaksud, kira-kira jalan keluarnya seperti itu. Baik Bapak, jawaban Bapak ini memenuhi 9 langkah dalam mengambil keputusan. Jadi kalau dari saya mendengar jawaban Bapak itu luar biasa sekali karena sudah mengandung 9 langkah ya. Sampai kepada siapa saja yang terlibat. Ya. Terima kasih Bapak. Lanjut ke pertanyaan yang berikut. Hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Hal-hal yang dianggap efektif dalam mengambil keputusan dilema. Hal-hal yang dianggap efektif, misalnya seperti saya katakan tadi, saya contohkan satu, misalnya ada siswa yang melanggar aturan sekolah, yang ujung-ujungnya siswa tersebut harus misalnya saja dikeluarkan dari sekolah ini. Tetapi di sisi lain kita juga perlu mempertimbangkan tentang masa depan anak tersebut. Maka dalam mengambil keputusan tersebut kita juga mempertimbangkan dari sisi negatif dan juga sisi positifnya. Jadi kalau dari jawaban Bapak itu juga sangat benar sekali karena mengandung 3 prinsip dari pengambilan keputusan. Di mana prinsip yang pertama itu berbasis pada hasil akhir, dan prinsip yang kedua itu berpikir berbasis peraturan. Secara peraturan memang dia harus dikeluarkan, tetapi di prinsip yang ketiga itu berbasiskan rasa keadilan. Jadi jawaban Bapak luar biasa karena sudah mengandung dari 3 prinsip pengambilan keputusan. Baik, saya lanjutkan ke pertanyaan yang berikut Bapak. Hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus begini? Baik, terima kasih Pak. Tantangan-tantangan yang saya hadapi di sekolah ini yaitu kalau salah dalam mengambil keputusan atau misalkan saja secara sepihak mengambilkan sebuah keputusan, berakibatnya adalah perjalanan sekolah ini menjadi tidak terlalu seperti yang diharapkan. Sehingga dalam mengambilkan sebuah keputusan, terus terang saja saya perlu berkolaborasi dengan semua pemangku kepentingan di lembaga sekolah ini supaya jangan berdampak yang keluar dari harapan sekolah ini. Terima kasih Bapak, jawaban luar biasa. Berarti sekecil apapun keputusan yang diambil pasti ada konsekuensi. Ya. Baik Bapak, pertanyaan yang berikut. Apakah Bapak memiliki sebuah tata cara atau jadwal tertentu dalam
sebuah penyelesaian kasus di etika. Apakah Bapak langsung menyelesaikan di tempat atau memilih sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Bentuk atau prosedur seperti apa yang dilakukan? Jadwal khusus tentang penyelesaian kasus itu memang tidak ada. Itu tergantung dari kasus yang terjadi. Dan tentang penyelesaiannya itu tergantung dari kasus yang terjadi itu. Kalau memang dirasa bahwa bisa diselesaikan pada saat kasus itu terjadi, ya oke lah. Tetapi kebiasaan saya, sekecil apapun kasus yang terjadi di sekolah, saya selalu pertama itu adalah lebih dulu berkolaborasi dengan semua pemangku kepentingan di sekolah ini. Jadi itu yang saya laksanakan selama ini. Jadi langsung membangun komunikasi. Iya, baru satu sikap atau keputusan. Terima kasih Bapak. Saya lanjutkan ke pertanyaan yang berikut. Apakah ada seseorang atau faktor-faktor eksternal yang selama ini dapat mempermudah atau membantu Bapak dalam pengambilan keputusan dari kasus-kasus pidana ini? Terima kasih Pak. Saya merasa sangat terbantu karena yang saya buat di sini ini selalu saja membangun kolaborasi dengan pihak-pihak terkait. Di antaranya para guru, orang tua, dan komite. Sehingga kasus yang terjadi itu saya rasa berat apapun saya rasa ringan karena banyak pemangku kepentingan ini yang memberikan pikiran atau apa sehingga kami bisa menentukan satu sikap positif. Ya, baik Bapak. Jadi kolaborasi itu penting. Iya. Ini pertanyaannya terakhir Bapak. Dari semua hal yang telah Bapak sampaikan, pembelajaran atau pengalaman apa yang dapat Bapak petik dari pengalaman Bapak sendiri dalam mengambil keputusan ini? Dalam mengambil keputusan, nilai yang saya petik selama itu adalah nilai kolaborasi. Sangatlah penting karena tidak gampang kita menyelesaikan sebuah kasus dilema etika itu seorang SP. Maka saya lebih mengutamakan itu adalah kolaborasi. Terima kasih atas semua jawaban Bapak. Saya pikir itu idealnya bagi saya yang baru pemula untuk lebih banyak belajar dari Bapak. Bagaimana kedepannya saya berjuang menjadi pemimpin pembelajar yang baik. Terima kasih banyak ilmu yang saya dapatkan dari Bapak hari ini. Dan sekali lagi terima kasih atas penerimaan Bapak. Terima kasih Pak. Kehadiran Pak ini juga memberi nilai tambah untuk saya bahwa apa yang mungkin sudah terjadi itu ada kekeliruan dalam mengambil keputusan. Tapi dengan pertanyaan Pak, saya agak sebuah pertanyaan penuntun untuk mengingatkan kami kembali dalam membangun kerjasama pendidikan di sekolah. Terima kasih Pak. Terima kasih, sampai Bapak. Selamat siang Pak Kepala. Selamat siang. Yang pertama saya mengucapkan terima kasih karena bisa memberikan sedikit ruang waktu untuk saya melakukan wawancara dengan Bapak. Kebetulan saya lagi mengikuti program pendidikan guru penggerak kampus Bapak Ibu, yang mana pada tugas di modul yang ke-3.1 ini saya diminta untuk melakukan wawancara kepada pimpinan sebagai pemimpin pembelajaran sekolah yang mana terkait dengan pengambilan keputusan yang didasarkan pada nilai-nilai cita-cita universal yang ada di lembaga pendidikan. Jadi bisa mulai dengan pertanyaan yang pertama, Pak. Bisa. Pertanyaan ini berkaitan dengan hal-hal yang berkaitan dengan rujukan moral yang mana mengandung paradigma benar lawan salah dan juga berkaitan dengan dilema etika, yaitu mengandung prinsip atau
atau paradigma benar. Kami ada kawan ini. Iya. Pertanyaan yang pertama Bapak, selama ini bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika maupun pembentukan moral? Oh baik, terima kasih banyak sudah membuka story yang saya kasih. Jadi selama ini kalau sebagai kepala sekolah saya mengidentifikasi masalah-masalah yang berkaitan erat dengan pembentukan moral dan juga dilema etika. Terus terang bahwa di lembaga pendidikan selama saya menjadi kepala sekolah itu saya bisa mengidentifikasi ada beberapa hal yang terkait dengan pembentukan moral dan juga dilema etika. Soal benar lawan salah, sebuah lembaga pendidikan itu kita mendidik manusia, maka biar bagaimanapun kita harus membuat sebuah aturan. Jadi ketika kita melakukan misalnya memberikan sanksi kepada peserta didik, itu kita berdasarkan aturan, sehingga ketika kita melakukan sebuah keputusan dalam hal ini kepala sekolah, saya melihat dengan aturan-aturan yang sudah ditetapkan bersama. Sehingga di satu sisi benar karena aturan, tapi di sisi lain juga sebenarnya itu juga salah, karena paradigma dari pendidikan itu adalah kita membebaskan orang dari beban. Itu yang selama ini saya mengidentifikasi bahwa memang aturan tetap aturan, tetapi bahwa di lain pihak pendidikan itu sebenarnya dia membebaskan orang dari segala macam tantangan dan lain sebagainya. Itu menyangkut bukan moral. Sementara kalau dilema etika pun itu kan benar lawan benar. Jadi di satu sisi peserta didik yang juga benar, di sisi lain lembaga pendidikan dalam hal ini memberikan aturan juga benar karena ada aturannya. Contohnya macam siswa dilarang mengikuti ujian karena tidak hadir dalam mengikuti kegiatan tidak mencapai 80%. Aturannya seperti itu. Tapi di sisi lain bahwa anak tidak hadir karena dia sakit. Ini yang namanya apa namanya dilema etika. Tapi sebagai lembaga pendidikan kita harus melihat membuat keputusan melihat menguntungkan dua-duanya sebenarnya. Jadi itu yang sebagai kepala sekolah saya melakukan hal itu. Ya, terima kasih Bapak atas jawaban berkaitan dengan identifikasi kasus-kasus yang berupa dilema etika dan pembentukan moral. Jadi saya bisa menangkap satu kata kunci tadi dari jawaban Bapak berkaitan dengan tugas sekolah adalah bagaimana kita membebaskan manusia dari belenggu. Ya. Baik Bapak, saya lanjutkan dengan pertanyaan yang kedua, yaitu selama ini bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Bapak, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan. Jadi terima kasih banyak untuk Pak Ustadz. Jadi selama ini pengalaman sebagai kepala sekolah itu punya hak untuk mengambil keputusan. Tetapi sebelum mengambil keputusan kita itu melihat akar persoalan dulu. Masalahnya apa? Masalahnya bisa diselesaikan secara langsung atau memang harus melalui tahap-tahap. Jadi misalnya ketika seorang peserta didik itu dia melanggar, misalnya membuat masalah, artinya bahwa dia melanggar aturan, itu paling kurang kalau misalnya masalah itu ringan, maka kita harus mulai dengan standar operasional prosedur atau orang sebut dengan SOP. Jadi kita melihat, oh akar masalahnya seperti ini, maka paling kurang BPDK harus ada. Nah, supaya BPDK punya kesempatan untuk memberikan peneguhan atau mencari jalan keluar supaya anak yang melakukan masalah-masalah yang dianggapnya itu dia tidak berulang lagi. Kalau tapi biasanya setiap kali ada persoalan-persoalan yang diselesaikan oleh guru BPDK ataupun kalau siswa, sebagai kepala sekolah saya harus tahu. Jadi catatan di BPDK dan kalau siswa maupun wali kelas, tetapi bahwa semuanya nanti akan dilakukan di kepala sekolah. Dan terima kasih Bapak atas jawaban Bapak yang bisa memberikan gambaran ke saya yang baru
mau belajar dari hal-hal yang baik yang Bapak sudah lakukan, yaitu berkaitan dengan bagaimana memberikan tugas kepada guru BP, guru BPK, dan kesiswaan untuk bagaimana bisa mendapatkan siswa di sini harus melalui kepala sekolah, dan kita harus diketahui oleh kepala sekolah sehingga bisa diambil sebuah keputusan yang berpatokan pada data-data yang diambil dari guru-guru yang sudah diberikan tugas. Baik Bapak, sebenarnya pertanyaan ketiga itu sudah terjawab tadi di pertanyaan nomor 2, sehingga saya langsung saja ke pertanyaan yang berikut dari Bapak, yaitu hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus terkait dengan dilema etika. Jadi hal-hal yang menjadi efektif untuk mengambil keputusan berkaitan dengan dilema etika, itu yang pertama kita melihat dari akar persoalan. Jadi ketika kita sebelum mengambil keputusan sebagai kepala sekolah itu mengecek kembali kira-kira masalah anak yang dilakukan itu seperti apa, sehingga ketika kita mengambil keputusan pun itu tidak merugikan peserta didik, tapi juga tidak merugikan lembaga pendidikan. Karena di filosofi dari pendidikan selain membebas orang dari diri, tapi bahwa kita mendidik orang untuk tahu bertanggung jawab. Terima kasih Bapak. Berarti selalu saja didahului dengan langkah atau prosedur identifikasi, kemudian membangun komunikasi dengan bawahan, kemudian melakukan kolaborasi bersama untuk menemukan solusi. Terima kasih Bapak. Saya lanjutkan ke pertanyaan yang ke-6. Apakah Bapak memiliki sebuah tata cara atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Dan juga apakah Bapak langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Dan bagaimana bentuk atau prosedur yang Bapak terapkan? Baik, terima kasih Pak Ustaz. Jadi sebagai kepala sekolah juga selama ini saya lakukan ada beberapa langkah. Selain ada standar prosedur, tetapi juga untuk membina anak itu biasanya tidak ada jadwal. Karena ketika kita membina peserta didik, itu biasanya anak itu melakukan sebuah masalah. Lalu langkah-langkah yang pertama itu bahwa langkah itu ringan, maka bisa saja tidak bisa melalui kepala sekolah, harus melalui guru piket ataupun guru DPPK maupun kesiswaan yang merasa bahwa mereka juga bertanggung jawab untuk bisa mendidik anak dan untuk mengatasi masalah-masalah yang mereka hadapi. Langkah yang lain adalah ketika anak itu membuat masalah, tidak selamanya hanya diselesaikan oleh lembaga pendidikan. Bisa saja kita membuat kolaborasi antara orang tua dengan lembaga pendidikan. Jadi ketika anak itu membuat masalah di sekolah, tidak bisa hanya diketahui oleh lembaga pendidikan. Orang tua pun harus mengetahui, sehingga jadwal itu bisa ada, bisa tidak. Ketika masalah itu bisa diselesaikan langsung, itu berarti tidak ada jadwal, karena tergantung dari masalah anak. Ada jadwal itu kecuali ketika anak itu membuat masalah, lalu kita merasa bahwa masalah anak itu perlu diketahui oleh orang tua, maka lembaga pendidikan membuat surat kapan orang tua itu bisa bertemu dengan lembaga pendidikan sekaligus kita omong dengan anak, maka jadwalnya itu ada. Terima kasih Bapak atas jawabannya yang berkaitan dengan jadwal penyelesaian masalah yang dihadapi, dan itu harus membangun dilihat juga dengan situasi dan kondisi, di mana kita harus membangun komunikasi juga dengan orang tua, dengan komite bila perlu, ke pemerintah. Jadi yang dibutuhkan di sini mungkin kolaborasi juga. Pertanyaan selanjutnya Bapak, adakah seseorang atau faktor-faktor eksternal yang selama ini bisa mempermudah atau membantu Bapak dalam pengambilan keputusan dan dalam kasus-kasus ini? Jadi ada dua faktor eksternal dalam hal ini. Kita berkolaborasi juga dengan pihak luar sebelum kita mengambil keputusan. Jadi ketika kepala sekolah berat untuk mengambil keputusan, biasanya kita berhubung langsung dengan komite sebagai perpanjangan tangan dari orang tua
tapi juga kita berkonsultasi juga dengan dinas pendidikan, karena masalah pendidikan ini masalah umum. Sehingga bisa saja ketika seorang kepala sekolah itu mengambil keputusan merasa itu benar, tapi di sisi lain sesuai dengan aturan bisa salah. Maka selain orang tua perpanjangan tangan dari orang tua wali dan komite, tapi juga kita berkonsultasi juga dengan pihak dinas pendidikan. Jadi banyak hal yang tidak serta merta kepala sekolah itu merasa bahwa dia itu segala-galanya, jadi mengambil keputusan itu menurut yang dipikirkan kepala sekolah. Tapi bisa saja bahwa kita harus bekerja sama dengan pihak lain untuk melihat aturan mana, jangan sampai ketika kita mengambil keputusan kita terjerat juga di situ. Baik Bapak, berarti sekecil apapun itu kasus atau persoalan dan keputusan yang kita ambil pasti sedikit pasti ada konsekuensi yang harus. Baik Bapak, terima kasih banyak. Ini mungkin pertanyaan yang terakhir dari saya, sebagai pertanyaan refleksi juga. Jadi dari semua hal yang telah Bapak sampaikan, pembelajaran apa atau nilai apa yang dipetik selama ini dalam pengambilan keputusan terkait dengan dia? Oke, jadi mengambil keputusan itu pada dasarnya itu bersifat menilai. Jadi sebesar apapun masalah anak, kita harus melalui tahap-tahap itu sehingga proses itu harus dilewati sehingga anak itu bisa berubah. Karena harapan kita bahwa anak yang membuat masalah itu, lembaga pendidikan berusaha sedemikian rupa supaya anak itu berubah. Karena bagi kita untuk mengubah seseorang menjadi baik itu paling kurang di lembaga pendidikan, bahwa orang tua sebagai pendidikan dasar di rumah itu betul, tapi bahwa justru yang tepat, yang paling bagus atau dan paling pas untuk merubah seseorang itu ada di lembaga pendidikan dan tidak ada di tempat lain. Sehingga selama ini beberapa hal yang saya alami itu bahwa justru anak-anak yang selama ini kita dalam proses pembelajaran selama dia berada 3 tahun di sini, misalnya anak membuat masalah, kita merasa bahwa itu masa depan anak itu seperti apa. Ternyata setelah dia tamat dari sini, dia semakin berkembang, kita menemukan banyak hal. Anak-anak yang dulunya kita tidak merasa bahwa anak ini punya masa depan yang surat, ternyata dia menjadi orang yang paling bagus, dan itu hikmah yang selama kita ambil. Kesimpulan saya bahwa ketika seseorang anak itu dia melakukan sebuah misalnya masalah, seberat apapun kita harus melalui langkah-langkah mendidik. Siapa tahu saat dia itu menjadi orang yang paling baik di antara semua anak-anak yang mungkin tidak pernah membuat masalah. Terima kasih banyak Bapak. Hal yang patut saya apresiasi dari Bapak, bahwa saya bisa belajar banyak dari Bapak atas semua yang Bapak lakukan selama ini. Kebetulan saya juga di sini dan saya sudah melihat sejauh mana nilai-nilai apa yang dapat saya ambil sebagai contoh untuk kemudian hari menjadi seorang pemimpin yang baik. Terima kasih Bapak atas masukannya, atas ruang waktunya untuk saya mewawancarai Bapak. Selamat siang, terima kasih.